Kita lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam. Dan minggu yang lalu kita menjelaskan tentang keutamaan solat jamaah, dan kita sudah menerangkan hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli fi jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khutuwatan illa rufi'at lahu biha darajat wa khutta anhu khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tadara salat. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah itu akan dilipat gandakan dibandingkan salatnya di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 lipatan. Dan yang demikian itu apabila seseorang berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian keluar ke masjid dan tidak keluar kecuali dalam niat salat, maka tidaklah satu langkah kaki yang dilangkahkan kecuali akan mengangkat derajatnya, dan satu langkah kaki yang lainnya akan menghapus kesalahannya. Dan apabila dia salat, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya selama dia berada di tempat salatnya. Ya Allah, ya Allah, berilah kebaikan kepada dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan dia akan senantiasa dalam keadaan salat selama dia menunggu salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini banyak faedah yang kita akan bahas. Di antaranya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang salat di masjid dan juga pahala yang akan dilipat gandakan di dalamnya. Kemudian juga yang kedua, bahwa salat sendirian itu akan banyak mengurangi pahala dibandingkan salat berjamaah. Kemudian juga yang ketiga, ada keutamaan berwudu yang dilakukan di rumah sebelum berangkat ke masjid. Kemudian juga yang keempat, penetapan adanya para malaikat, di mana para malaikat akan hadir kepada sesiapa yang melangkahkan kedua kakinya dari rumah menuju masjid dan mendoakannya. Dan yang terakhir, orang yang menunggu salat setelah salat maka dianggap dalam posisi dia sedang salat. Baik, kita akan bahas kalimat per kalimat. Di sini Nabi SAW mengatakan salatur rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dalam posisi berjamaah.
tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan, akan dilipat gandakan dibandingkan salatnya sendirian dalam rumah atau di dalam pasar sebanyak 25 tingkatan. Dan dalam riwayat lain 27 tingkatan. Dan ini bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Satu amalan tetapi pahalanya berlipat-lipat. Beda dengan dosa. Kalau dosa kan satu dosa atau satu maksiat dihitung satu dosa. Tapi amalan berbeda. Jadi amalan ini ada yang sifatnya lipatannya 10 kali lipat untuk satu amalan. Ada yang sampai 700 kali lipat untuk satu amalan. Ada kalanya tidak berbilang lipatannya. Dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithliha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang sama. Tapi siapa yang melakukan keburukan, maka tidak dibalas kecuali dengan keburukan yang sama. Artinya satu amal baik terkadang menjadi 10 lipat pahalanya, tapi satu amal buruk cuman satu dosa yang didapatinya, dan Allah tidak akan melakukan kezaliman. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 261, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah terkadang akan melipatkan banyak lipatan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, atau bahkan tidak ada batas lipatan. Contohnya umpamanya amalan sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu maka akan diberikan balasan tanpa batas lipatannya. Lah di sini salah satu amalan yang bisa melipatkan satu amalan bisa berlipat-lipat pahalanya, kalau mengacu kepada hadis ini, adalah orang yang melaksanakan sholat jamaah. Tetapi apakah cuma sholat berjamaah? Tidak. Banyak amalan-amalan ini yang bisa melipatkan pahalanya. Di antaranya Nabi SAW ketika bicara tentang al-kalimatut thayyibah, kalimat yang indah yang diucapkan manusia. Jadi kalau ibu bicara memilih-milih bahasa, karena kan setiap daerah itu kan memiliki bahasa masing-masing. Terkadang bahasa untuk anak-anak berbeda dengan bahasa untuk orang dewasa. Bahasa untuk orang dewasa juga berbeda dengan bahasa untuk orang tua. Lah kalau kita ini bisa memilih-milih bahasa, kapan bicara dengan orang tua, kapan bicara dengan orang yang sebaya, dengan memilih kata yang tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara, atau dengan kata lain al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini bisa melipat gandakan pahala kita. Makanya hadis yang ma'ruf, Nabi mengatakan innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Terkadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat, tapi kalimat ini penuh dengan redha Allah Subhanahu wa taala,
terkadang tidak terpikir dia mengucapkannya, kecuali Allah akan angkat dari kalimat itu beberapa tingkatan. Kalimat beberapa tingkatan itu maksudnya lipatan pahala di sini. Satu kalimat tetapi mendapatkan banyak tingkatan-tingkatan pahala. Bagaimana kalau ibu mengucapkannya 100 kalimat, 300 kalimat, 1000 kalimat? Mungkin ngobrolnya agak lama ya. Kalau ngobrol sebentar ya tidak banyak kalimatnya. Tapi kalau ngobrolnya sampai sejam 2 jam bisa ribuan kalimat tuh. Lah kalau satu kalimat saja Allah angkat derajatnya beberapa tingkatan, maksudnya dari segi pahala. Macam mana orang yang kemudian mengucapkan kalimat yang indah yang disedap telinga oleh pendengarnya, merasa enak, senang mendengarnya, maka ini akan melipatkan pahala kita. Jadi bicara saja jadi pahala sebenarnya, kalau kita ini memilih-milih bahasa. Ini yang pertama, kalimat yang baik. Yang kedua, orang yang hadir di majelis ilmu, sekali duduk di majelis ilmu, itu akan mengangkat banyak derajat kita. Bukan satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu di antara kalian, darajatin, beberapa tingkatan. Jadi kalau ibu hadir satu kali di majelis ilmu itu bukan dapat satu pahala, tapi berpahala-pahala. Karena Allah mengatakan darajat, darajat itu jamak, bertingkat-tingkat pahalanya. Bagaimana kalau orang yang sering hadir di majelis ilmu, satu kali hadir saja kita akan mendapatkan banyak pahala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sidqun niyah, memiliki niat yang jujur. Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha asyhadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firash. Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, tetapi ada kejujuran dalam hatinya saat meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan keinginannya. Dia memiliki pahala orang yang mati syahid walaupun mati di atas pembaringan kasurnya. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya tidur saja, kemudian mati. Tapi dianggap pahalanya seperti syuhada. Manazilus syuhada. Kalimat syuhada ini bukan satu orang syahid, tapi syuhada itu jamak daripada syahid. Kalau syahid itu satu orang yang mati syahid, kalau syuhada itu banyak orang yang mati syahid. Jadi akan mendapatkan pahala banyak orang yang mati syahid. Ini menunjukkan bahwa niat yang baik dalam hati itu bisa mencapai derajat itu. Makanya ketika sahabat Khalid ibn Walid yang entah berapa ratus atau ribu tusukan yang ada di badannya, karena dia memang suka perang dan suka memilih untuk menjadi pemimpin perang karena kehebatannya, tapi dia meninggal bukan dalam peperangan. Dia meninggal di mana? Di pembaringan. Dia sakit kemudian meninggal. Harusnya seperti Khalid bin Walid ini mati di peperangan kan itu ya, karena entah berapa ratus peperangan yang sudah dilalui, tapi dia meninggal sakit dalam pembaringan. Sehingga ketika sebelum meninggal dia menangis. Kenapa dia meninggal halus seperti itu? Padahal tusukan pedang begitu banyak di badannya. Kenapa harus meninggal seperti itu? Tetapi Nabi SAW memberikan hiburan hati kepada Khalid, bahwa orang yang meminta mati syahid, kalau itu benar, walaupun meninggal di pembaringan tidurnya, tetap dapat pahala para syuhada.
Ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, hifdzul Qur'anil Karim. Suka menghafal Quran. Ya tidak harus mesti hafal 30 juz, tapi dia suka menghafal Quran. Walaupun istilahnya kalau usia-usia sudah 40-50 tahun kan agak error tuh ya. Bukan nambah hafalan, kadang-kadang ganti hafalan. Waktu hanya hilang, insyirahnya hafal ya. Nanti atinnya hafal, insyirahnya yang hilang. Nah, itulah orang yang sudah tua ya. Tetapi kalau ada keinginan dia menghafal Quran, walaupun surah-surah pendek, maka Nabi SAW mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Dikatakan kepada para penghafal Quran kelak di sorga, naiklah kalian, cari tingkatan kalian, tetapi tartilkan bacaan kalian sebagaimana kalian dulu membaca Quran di dunia, tartil. Karena akhir tingkatanmu di sorga itu disesuaikan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Jadi walaupun hanya menghafal Quran, hanya Quran itu saja dipegang, tapi berusaha untuk dihafal terus-terusan ya, walaupun tidak harus 30 juz 30 jadilah, walaupun tidak sampai mungkin surat-suratnya, tetapi ada keinginan menghafal Quran, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Disuruh milih tingkatannya di surga. Nah, ini juga amalan-amalan yang bisa meningkatkan pahala. Termasuk juga membiarkan uban. Ibu kalau ada uban di kepala, maka niatkan uban itu untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan tinggi dalam Islam. Di antaranya hadis Rasul mengatakan, asyayyibu nurul mu'min. Uban itu cahayanya seorang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam. Tidaklah seseorang itu tumbuh uban dalam kondisi Islam, illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanah, kecuali dalam satu helai uban yang tumbuh di kepala itu dapat satu kebaikan. Wa rufi'a darajah wa rufi'a biha darajah, dan Allah akan angkat tinggi-tinggi derajatnya. Makanya jangan sampai uban-uban yang di kepala itu dicabut. Gatal lusan, tidak apa-apa, gatal-gatal ya. Biarkan dia uban tumbuh di kepala kita. Kalaupun pamannya nampak terlalu tua mukanya kan, masa usia saja 40 ubannya sudah berserak-serak kan, itu kayak nenek-nenek saja. Boleh disemir bu, nggak ada masalah, tapi hindari warna hitam saja. Bisa disemir bu. Bahkan kalau disemir pirang kayak orang barat jadinya bu ya. Intinya bahwa menumbuhkan uban dengan niat mendapatkan pahala itu mendapatkan berlipat ganda pahala, karena setiap satu uban itu satu kebaikan tuh katanya. Termasuk juga saddul faraj. Ibu kalau sholat berjamaah kemudian merapatkan safnya dan meluruskannya, maka Nabi SAW mengatakan, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Siapa yang memenuhi saf yang kosong supaya rapat safnya dan lurus, maka Allah akan angkat baginya derajatnya. Allah akan berikan banyak pahala. Kemudian termasuk juga as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa khuttat anhu ashru khati'atin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, kata Rasul, maka satu kali salawat maka kita akan dapat 10 salawat. Cukup sampai di sini? Tidak. 10 keburukan dihapus.
dan 10 derajat diangkat. Lihat orang yang salawat 1 kali saja, ibu tinggal ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil jalan di sini rumah ada berapa kali salawat? Cuman ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, 3 kebaikan ibu datang. Pertama, kita mendapatkan 10 kali pujian dari Allah di hadapan para malaikat di langit. Yang kedua, 10 dosa kita dihapuskan. Yang ketiga, derajat kita juga diangkat 10 kali lipat di surga. Dan ini keistimewaan orang yang bersalawat. Lah termasuk dalam hadis ini adalah orang yang menyempurnakan berwudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, kemudian salat berjamaah. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, kecuali illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali akan diangkat derajatnya, artinya akan dilipat gandakan tuh derajatnya. Kemudian wa khutta anhu khati'ah, dan juga dihapuskan kesalahannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah rahasia dalam hadis ini, bahwa ada amalan-amalan itu yang bisa mengangkat derajat kita, artinya yang bisa melipatkan banyak pahala dari kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi selain meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga melipat gandakan pahala, di antaranya adalah husnul islamil mu'min. Seseorang berusaha untuk memperbaiki dalam Islam, memperbaiki sholatnya. Pokoknya setiap perintah dalam Islam itu setiap hari ada perbaikan. Saya tidak mau sholat saya kayak gini-gini terus, saya harus belajar. Apakah saya sudah benar nih berdirinya, rukunya, sujudnya, bacaannya, belajar. Kemudian juga puasa, jangan sampai puasa saya ini batal gara-gara ghibah, saya nggak mau ghibah. Ya, kemudian zakat, bayar tepat waktu. Kemudian kalau Allah berikan rizki lebih, saya harus melaksanakan haji untuk menyempurnakan Islam, dan begitu seterusnya. Artinya memperbaiki setiap ajaran Islam dalam kehidupannya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktab lahu bi ashri amthaliha ila sab'u mi'ati dhi'fin. Apabila salah seorang di antara kalian berusaha terus memperbaiki keislamannya, maka setiap satu kebaikan dalam Islam yang ibu amalkan akan dicatat 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Nah, ini juga di antara hal-hal yang bisa melipat gandakan kebaikan kita. Kemudian juga an-naf'ul muta'addi. An-naf'ul muta'addi itu artinya manfaat yang sifatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga melibatkan orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ta'addin naf'i kas sadaqatil jariyati wal ilmin nafi wal hasanatil was sunnatil hasanati. Ini perkataan Ibnu Hajar, bukan sabda Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa di antara sebab dilipatkan pahala seseorang itu adalah ta'addin naf'i. Seseorang yang melibatkan orang lain merasakan manfaatnya. Kemudian beliau mencontohkan 3 perkara. Pertama, sedekah yang mengalir. Ini manfaatnya untuk orang lain. Buat masjid umpamanya kan manfaatnya untuk orang lain. Akhirnya dengan uang kita yang bangun masjid ini, tetangga-tetangga yang enggak nyumbang pun sholat di masjid kita. Kemudian yang kedua, wal ilmi nafi, ilmu yang bermanfaat. Ibu sudah ngaji dari sini, ibu sebarkan minimalnya untuk keluarga, tetangga dan kawan-kawan. Atau yang ketiga kata beliau, was sunnatil hasanah, sunnah, contoh yang baik kepada orang. Umpamanya di grup ada pengumuman donasi,
Nampak kok tak ada lah orang donasi. Akhirnya ibu contohkan, ibu akhirnya naruh donasi di situ. Bukan untuk ria ya. Memang niatnya bukan untuk ria. Ya kalau untuk ria ya nggak boleh lah. Niatnya mencantumkan donasi ibu di grup itu, pamannya ibu anu sekian. Akhirnya kemudian gara-gara ibu mencantumkan donasi itu, yang lainnya mulai nulis juga nama dia. Akhirnya banyaklah orang donasi itu. Jadi ibu bisa merangsang orang lain untuk sedekah. Lah mencontohkan orang lain untuk bersedekah, akhirnya bersedekah, itu disebut namanya as-sunnah al-hasanah. Contoh yang baik yang diikuti manusia. Lah yang seperti ini berdasarkan sabda Nabi SAW, inna dalla 'alal khairi kafa'il. Sesungguhnya orang yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka pahalanya maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang diajaknya, kalau dia mengikuti seruan kita. Umpamanya kita cuman ngomong kepada satu orang tentang apa gitu ya, kemudian orang ini menyampaikan ke orang banyak dan didengar, maka pahala orang banyak itu kembali ke yang pertama yang mencontohkannya. Nah ini juga diantara pahala yang bisa melipat gandakan. Ya tentu pahala melipat gandakan itu bukan urusan amal saja. Terkadang berkaitan dengan tempat, terkadang berkaitan dengan waktu. Contoh berkaitan dengan tempat, orang yang sholat di Masjidil Haram dengan orang yang sholat di Nurul Hidayah di sini beda pahalanya. Sebab orang yang sholat di sana lipatannya 100.000 kali lipat. Kalau sholat di sini kan cuman ya jamaah 25 atau 27 kan begitu ya. Tetapi kalau kita sholat di Masjidil Haram itu, kita mendapatkan 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid di sini. Atau umpamanya di Masjid Nabawi, orang yang sholat sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali lipat sholat di masjid di sini. Atau di Masjidil Aqsa sama lipatannya 500 sholat atau 250 kali sholat dibandingkan di masjid sini. Lah terkadang tempat itu juga mempengaruhi lipatan pahala. Ya, tempat itu juga bisa mempengaruhi lipatan pahala. Atau bukan hanya tempat, terkadang waktu. Contoh umpamanya ibu beribadah di malam Lailatul Qadar, itu akan berbeda nilainya kalau ibu beribadah di malam-malam yang di luar Lailatul Qadar. Sebab orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu disamakan dengan 1000 bulan lipatannya, atau 83 tahun 6 bulan lipatannya orang yang sholat di malam Lailatul Qadar, atau sedekah di malam Lailatul Qadar, atau birrul walidain di malam Lailatul Qadar. Sebutkan amalannya. Jadi kalau seandainya ibu ini sholat di rumah di malam Lailatul Qadar, anggaplah tahajud 2 rakaat, maka seolah-olah ibu melaksanakan sholat 2 rakaat itu selama 83 tahun 6 bulan, selama 1000 bulan. Jadi waktu itu juga bisa mempengaruhi lipatan amal. Atau contoh sekaranglah kita berada di bulan Hurum, di bulan Dzulqa'dah nih. Orang sudah hampir mepet masuk ke bulan Dzulhijjah, masuk ke 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik dunia. Kalau seseorang beramal baik di bulan Dzulqa'dah sekarang atau nanti di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram yang kategorinya Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum, maka itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan orang beramal di luar bulan-bulan hurum. Jadi waktu itu terkadang juga mempengaruhi lipatan amal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun syaraful amal, kemuliaan sebuah amalan. Kemuliaan sebuah amal itu terkadang mempengaruhi lipatan pahala seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti tadi contohnya hadis yang kita baca di sini tentang orang yang beramal berjamaah itu lebih banyak lipatannya dibandingkan orang yang beramal sendirian. Nah, orang sholat jamaah kan amalan jamaah tuh rame-rame gitu ya. Terkadang kemuliaan amal juga mempengaruhi lipatan pahala. Ya contohnya dalam hadis ini. Ini juga diantaranya hal-hal yang bisa melipat gandakan amalan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Setelah kita memperbaiki wudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, maka akan banyak lipatan pahala yang kita terima, mulai dari dihapusnya kesalahan, diangkatnya derajat, dan begitu seterusnya. Maka Rasul mengatakan, fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Dan senantiasa malaikat itu akan senantiasa berdoa kepada orang yang sholat jamaah itu, madama fi musalla, selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kalau malaikat berdoa kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa doa para malaikat itu mustajab. Doa para malaikat itu mustajab, tidak mungkin tidak dikabulkan. Makanya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala mengatakan, doaul malaikati mustajab, bahwa doa para malaikat itu pasti diijabah. Doa para malaikat itu pasti diijabah. Sampai-sampai yang menunjukkan doa malaikat itu diijabah, sampai-sampai Nabi SAW menakut-nakuti. Menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti para istri yang menolak ajakan suami dengan laknat. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya berhubungan kemudian enggan sampai suaminya marah, maka Rasul menakut-nakuti apa? Maka wanita itu akan dilaknat mulai dari penolakannya sampai waktu subuh. Lah ketika kalimat Allah akan para malaikat akan melaknat, itu menakut-nakuti namanya. Secara otomatis kan ibu jadi takut jadinya kan. Karena kalau saya menolak ajakan suami nanti saya dilaknat tuh. Lah kata para ulama, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti kita umatnya, terutama bagi wanita yang diajak bergaul kemudian tidak mau akan dilaknat, karena tahu bahwa doa para malaikat itu mustajab masalah. Doa para malaikat itu pasti mustajab. Ya wajar saja malaikat mustajab, karena malaikat itu hamba Allah yang mulia, tidak bermaksiat. Dia akan melaksanakan apapun yang diperintahkan, dan mereka akan taat, mendengar dan siap laksanakan kalau sudah Allah yang memerintahkannya. Habis baterai. Tes. Habis. Apa? Baik, kemudian iya. Nah di sana ada 9 amalan selain daripada hadis yang kita bahas, bahwa ada 9 amalan yang menjadikan para malaikat itu mendoakan kita. Salah satunya adalah hadis yang kita bahas. Orang yang di rumahnya berwudu,
kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian dia melaksanakan solat berjamaah dan tidak beranjak dari tempat solatnya, maka malaikat akan mendoakan kebaikan. Lalu apa lagi? Di antara 9 amal itu ta'limun nasi al-khair. Yang pertama, mengajarkan manusia kepada kebaikan. Ibu ngajari anak surah Al-Fatihah, ngajari anak salat. Ya, pokoknya ngajari orang lah kebaikan. Maka orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya, bahkan penduduk langit semua dan penduduk buminya, mereka semua akan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Maka didiklah anak kita dengan baik. Jangan contohkan mereka dengan keburukan. Berikan contoh, mengajak manusia kepada kebaikan bukan hanya sekedar ucapan, Bu. Ngajak manusia dengan ucapan kita, bahkan mengajak manusia kepada kebaikan pun bisa dilakukan dengan perbuatan kita. Kampanye kita ini orangnya kalau ngomong hati-hati, nggak pernah mau ghibah, nggak pernah namimah, nggak pernah suka merendahkan, mencaci, memaki. Akhirnya orang melihat kita, kemudian menirunya. Itu secara otomatis kita sudah mengajak kebaikan dengan akhlak kita itu. Itu juga masuk pada hadis ini. Mereka akan mendapatkan doa baik para malaikat. Kemudian yang kedua, julusul musalli fi musallahu alladhi shalla fihi. Seseorang duduk di tempat solatnya saja. Habis solat, tidak pulang. Duduk di tempat solat. Entah ibu baca Quran, entah ibu berzikir, gitu ya. Kata Nabi SAW, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Para malaikat akan mendoakan kepada salah seorang di antara kalian di tempat salatnya yang ia salat di situ selama belum batal wudunya. Selama belum batal wudunya. Apa doa malaikat? Dua. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salatu fi safil awal. Salat di saf yang pertama. Tentu bagi laki-laki di depan, kalau perempuan kan di belakang. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan kepada orang-orang yang berhasil mendapatkan saf pertama di dalam salat. Kemudian yang keempat, as-salatu fi mayamini sufuf. Salat di sebelah kanan. Namanya ada ibu masbuk nih. Kemudian imam sudah selesai salat. Adalah orang yang baru datang belum salat juga. Kemudian salat berdua. Maka jangan ambil sebelah kiri, tapi ambil sebelah kanan. Ya, jadi imamnya di sini, makmumnya di sini sebelah kanan. Jangan ditaruh sebelah sini, sebelah kiri. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat, artinya akan mendoakan baik kepada orang-orang yang berada di sebelah kanan saf. Ini yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, waslu sufufi fi as-salati. Menyambungkan saf di dalam salat. Ibu baru sampai nih, kan imam mengatakan sawu sufufakum. Atau ibu masbuk. Kalau ibu masbuk dan orang sedang sholat dan sedang berdiri posisinya, langsung mengambil saf, kemudian merapatkan dengan yang sudah sholat atau yang sedang sholat. Karena Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufa. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menyambung safnya. Nah, ini juga yang kelima. Kemudian yang keenam, at-tasakhur, tidak meninggalkan sahur saat puasa. Jadi ibadah sahur ini adalah penyebab doa para malaikat kepada kita. Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka akan mendoakan kebaikan kepada orang yang makan sahur. Kemudian yang nomor 7, as-salatu 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, as-saim idza akala indah, orang yang berpuasa kemudian dia makan di sisi kita. Umpamanya ada orang berpuasa Senin atau Kamis, udahlah bukannya di rumah saya saja. Ya, ibu masak enak, akhirnya dia mau buka di rumah ibu. Maka orang yang berpuasa yang kita traktir makan bukanya, maka orang-orang yang menraktir makan buka orang yang berpuasa sampai dia kenyang, maka dia akan mendapatkan doa kebaikan para malaikat. Sebagaimana Rasul mengatakan, innas shaim tusalli alaihi al-malaika idza akala indahu hatta yafragu wa rubbama qala hatta yashba'u. Sesungguhnya kalau ada orang yang berpuasa, maka malaikat akan mendoakan kebaikan apabila dia berada di sisi orang yang memberi iftar dia sampai dia kenyang. Makanya beruntunglah Bu kalau ibu bisa mengajak orang yang berpuasa, biarkan dia lama-lama makan sampai betul-betul kenyang. Maka selama dia makan sampai kenyang itu malaikat terus mendoakan kita. Ya. Dan tentunya juga yang terakhir, yang hadis yang kita baca, ya, orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Lalu apa bentuk doa para malaikat? Maka Nabi SAW mengatakan, lanjut hadisnya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang itu. Kalimat ghafara, ighfir kan diambil dari kalimat ghafara. Ghafara itu artinya Bu, kalau helm yang di kepala untuk baju perang itu, nah, dalam bahasa Arab itu disebut mighfar. Disebut mighfar supaya apa? Supaya menjadi perisai muka kita tidak langsung terkena senjata. Karena pasti kalau dia sasarannya kepala, tidak langsung ke kepala, pasti akan mengenai helmnya dulu, sehingga tidak mudah cedera. Maksudnya apa? Mighfar itu kan diambil dari kata ghafar. Ghafar itu artinya menutup. Lalu ketika para malaikat mengatakan, ya Allah ampuni, Allahumma ighfir, ya Allah ampuni orang ini, maksudnya malaikat meminta kepada Allah dua perkara. Pertama, malaikat meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita di dunia ini ditutup aibnya. Tidak ada yang tahu kecuali para malaikat dan Allah saja. Jadi kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan kita ditutup. Cukup Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Dan ini sebuah nikmat Bu, sebab kalau seandainya seseorang melakukan dosa sampai ketahuan orang, betapa banyak orang-orang yang sangat malu sekali ketika satu dosanya ketahuan. Umpamanya seorang mencuri, ada seseorang mencuri panci tetangga, walaupun hanya sekedar panci mungkin nggak berharga, terkena CCTV. Kemudian sama yang pemilik pancinya diviralkan pula di YouTube, di Facebook, di TikTok, padahal panci Bu. Coba bayangkan, kira-kira netizen Indonesia yang tukang bully itu gimana tuh? Banyak orang yang kena bully bunuh diri Bu, itu pada sekedar panci saja. Itu satu aib yang Allah tampakkan.
Gimana kalau banyak aib ditampakkan kan itu? Apa enggak mati berdiri gitu? Lah malaikat minta kalau kita berbuat dosa itu Allah tutupi supaya ada kesempatan bertobat maksudnya. Sebelum malu itu ada kesempatan untuk bertobat. Kemudian yang kedua, malaikat meminta kepada Allah nanti pada hari kiamat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia tidak diazab Allah. Jadi kalimat Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini, maksudnya ya Allah tutupi dosanya di dunia, ya Allah jangan kau azab lantaran dosanya di akhirat. Itu makna doa para malaikat seperti ini. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang itu. Dari sini kita tahu bahwa solat berjamaah dari rumah ke masjid dalam posisi dia di atas taharah itu menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat doa para malaikat. Ya tentu sebab-sebab pengampunan doa itu kan macam-macam ya. Bukan hanya sekedar salat 5 waktu saja, banyak sekali. Ya. Contohnya umpamanya seseorang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap melakukan kesalahan dia bertobat. Karena tobat itu bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ibu melaksanakan haji. Kalau memang punya uang, haji. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang haji dan dia ketika haji tidak mengeluarkan kalimat kotor, fisiknya pun tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke rumahnya seperti anak bayi yang baru dilahirkan dari orang tuanya. Bayi nggak ada dosanya lah. Dengan haji bisa menggugurkan pahala. Dengan haji bisa menggugurkan pahala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun melaksanakan salat 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat tobat. Ibu berwudu, salat 2 rakaat tobat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Mamin abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu tahur, fayuhsinu at-tahura, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini, thumma yastaghfirillah illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia memperbaiki cara bersih sesucinya, cara wudunya, kemudian setelah wudu salat 2 rakaat, setelah 2 rakaat minta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini juga bisa menggugurkan dosa. Termasuk nanti puasa, Bu. Puasa Arafah. Ntar lagi kan kita masuk di bulan Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu ada namanya puasa Arafah. Orang ketika wukuf jemaah haji di Arafah, kita yang tidak wukuf berpuasa, makanya disebut puasa Arafah. Pahalanya kata Nabi SAW, yukaffiru sanatal madiyatal baqiyah, bisa menghapus dosa setahun ke belakang dan setahun yang akan datang. Termasuk juga hadir di majelis ilmu, seperti pagi ini kita duduk di majelis ilmu ini. Maka Nabi SAW apabila selesai mengajar, kemudian para sahabat bubar, sebelum bubar Rasul mengatakan, "Qumu maghfuran lakum." Berdirilah pulang kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampuni saat kalian duduk di majelis ilmu. Jadi duduk saja, Bu, walaupun ngantuk-ngantuk jadilah kan itu. Itu sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi pulang dari sini sudah enggak bawa dosa. Maka rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Termasuk juga membaca kafaratul majlis, Bu, jangan remehkan. Jadi kalau ibu sedang kumpul-kumpul, 2 kafaratul majlis itu kan bukan di majelis ilmu saja. Ibu ngobrol dengan kawan berlima, berenam, bersepuluh gitu ya. Entah habis gibahin siapa gitu. Habis mungkin dalam pembicaraan itu ada yang tersakiti dengan kata-kata. Kalau sebelum kita bubar dari majelis itu kita membaca 2 kafaratul majlis, maka kalaupun adalah kepleset lidah saat ngobrol sehingga masuk ke dalam dosa, maka dengan doa itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dan banyak lagi ya. Intinya bahwa salat berjamaah dalam hadis yang kita bahas ini, orang yang berwudu dari rumah melangkahkan kaki ke masjid, kemudian salat jemaah di masjid,
maka malaikat akan memintakan ampun kepada kita. Tapi yang jelas bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa kepada kita. Jangan sampai disia-siakan, apalagi dibatalkan. Makanya sering saya katakan, Bu, beramal itu terkadang ada mudahnya, ada sulitnya. Seperti orang ibu belajar di sini nih kan, ada senangnya, ada susahnya kan. Kadang malas, ya, kadang juga rajin, kadang ada saja gangguannya, akhirnya nggak hadir. Artinya bahwa amalan itu ada yang mudah dikerjakan, ada yang terkadang malas dikerjakan. Tetapi kan bisa kita lakukan, bukan kita tidak bisa melakukannya, bisa, kalau dipaksakan mesti bisa. Tetapi masalahnya bukan di situ. Ketika kita sudah mendapatkan pahala dari amalan yang kita lakukan, untuk menjaga pahala itu yang paling sulit. Ibu udah bolak-balik nih hadir di majelis ilmu kan dapat pahala. Atau yang bolak-balik sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib atau sedekah, mungkin pahala ibu banyak. Tapi mempertahankan pahala itu tidak sebagaimana mencari pahala. Mencari pahala mudah, tapi mempertahankan pahala itu sulit. Karena ada perkara-perkara terkadang pahala itu bisa digugurkan tanpa sadar oleh kita. Seperti contohnya orang murtad, kan. Orang murtad, bayangkan dia sudah dari mulai dia brojol sudah Islam sampai kemudian usia 40-50 tahun, tiba-tiba di akhir hayatnya murtad. Habis semua amalannya. Kemudian juga kesyirikan, menggugurkan amal kesyirikan itu, atau membenci apa yang Allah turunkan. Ada sebagian orang yang tidak suka dengan cadar, umpamanya, karena awam, ya, pakaian apalah itu kayak ninja saja itu, apa nggak panas dia kan? Nah, jadi dia mencela perintah yang Allah turunkan kepada kita. Ingat, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah akan leburkan amalan mereka. Allah akan hancurkan amalan mereka. Kalau kita ini tidak suka dengan sesuatu, maka jangan membencinya. Tidak suka dengan sesuatu, jangan membenci. Seperti orang berpoligami. Berpoligami ini kan syariat Allah. Mungkin bagi sebagian wanita tidak setuju, tapi jangan dicela syariatnya. Atau contohnya umpamanya hukum hudud, potong tangan, kemudian rajam sampai mati. Itu memang hukum Allah. Jangan kemudian dicela, itu sadis, itu enggak berperi kemanusiaan, itu menyelisih HAM dan lain sebagainya. Ya, kalau enggak suka jangan mencela, gitu maksudnya. Karena itu semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membenci hukum Allah, maka itu bisa menjadikan batal amalan yang sudah dikerjakan. Ataupun isa'atul adab ma'an Nabi, buruknya adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun sama bisa. Oh, Nabi sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana? Ya, Nabi meninggal iya, tapi ajarannya masih ada. Hadis-hadisnya masih ada sampai kepada kita. Jangan kita berburuk sangka ataupun berburuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolak hadis-hadisnya. Dan banyak lagi ya. Intinya bahwa hal-hal yang seperti ini kalau seandainya mungkin orang sudah terjerumus kepada murtad, naudzubillah, tapi dia mau tobat, mau kembali kepada Islam, maka Allah akan kembalikan amalannya. Atau dia pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia tobat, dia meminta ampun kepada Allah, maka akan dikembalikan amalannya. Atau mungkin dia tadi yang dulunya benci dengan syariat Allah, sekarang cinta, bertobat dia. Atau mungkin kurang adab dengan Nabi, akhirnya memperbaiki adabnya. Nah, itulah pentingnya kita ini mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, salah satunya adalah hadis ini, para malaikat mendoakan ampunan kepada Allah akan dosa-dosa kita. Kemudian doa yang kedua, para malaikat mengatakan, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati orang ini. Ya, namanya rahmat itu sesuatu yang kita hajatkan. Makanya Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ruhnya ditiupkan Nabi Adam itu, apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam?
Salah satunya ucapan salam. Allah mengatakan, ya Adam, ucapkan salam kepada para malaikat. Maka Adam mengatakan, Assalamualaikum. Maka malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Adam didoakan rahmat oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, saat ruh sampai di tenggorokan, Adam bersin. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, kul alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Maka Adam kemudian mengucapkan alhamdulillah. Allah katakan, yarhamuka rabbuk. Allah telah merahmatimu, wahai Adam. Jadi saat Adam diciptakan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan rahmat oleh Allah dan para malaikat. Adapun doa Allah kepada Adam ketika menjawab bersin. Adapun doa malaikat dengan rahmat kepada Adam saat menjawab salamnya Adam. Sejak itulah maka manusia akan mendapatkan banyak rahmat di bumi dari turunan Adam. Kenapa kita butuh dengan rahmat ini, Bu? Karena yang menentukan orang masuk surga itu bukan amal kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Makanya ketika para malaikat mendoakan rahmat kepada kita, maknanya kita didoakan masuk surga sebenarnya. Karena tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wala yazalu fi salatin man tadara shalah. Dan orang itu senantiasa dalam kondisi dianggap salat selama dia menunggu untuk melaksanakan salat berikutnya. Artinya kalau orang habis maghrib, kayak sering di sini ada kajian kan, habis maghrib ada kajian, itu kan nunggu sampai ke isya namanya. Kemudian dia sholat isya, maka selama duduk sambil ngaji itu seolah-olah kita sedang sholat. Bayangkan ya. Jadi kalau orang atau ibulah menyengaja datang ke masjid itikaf itu duhur sampai asar, maka itu waktu-waktu kita menunggu sholat berikutnya itu dianggap kita sedang sholat. Ini pahala yang luar biasa. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan dari hadis yang kedua dari bab sholatul jamaah. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kalau puasa di rumah saat bersamaan, kita pakai niatnya yang Gimana? kita saat jauh bersamaan dengan Senin Kamis. ini ya. Apa maksudnya? Jadi niatnya yang kita pakai mana? Ya bisa ibu menggabungkan semua niat. Bisa. Jadi umpamanya ada 3 puasa nih, umpamanya pas bertepatan hari Kamis, di situ ada puasa Kamis. Ibu juga kemudian puasa Daud pas bertepatan dengan Kamis, pas pula Kamisnya hari Arafah umpamanya. Bisa kita gabungkan di tiga-tiganya. Iya, niat tiga-tiganya. Selama hukumnya sama. Kalau hukumnya berbeda tidak bisa. Contohnya ibu qadha Ramadan dengan puasa Senin Kamis, yang nggak nyambung, yang satu wajib, yang satu sunnah, nggak bisa digabung. Umpamanya pas hari Kamis nih, ibu mau qadha Ramadan, ya qadha Ramadan saja, nggak bisa diniatkan puasa Kamis, karena yang wajib dengan yang sunnah itu tidak bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan itu yang sama-sama hukumnya. Sama, ibu masuk ke masjid, waktu mepet. Mau sholat sunnah wudu di situ, mau tahiyatul masjid di situ, ya udah gabungkan saja satu niat. Lain kalau seandainya yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah digabung, ya tidak bisa. Contoh umpamanya mandi Jumat dengan mandi junub. Pas di hari Jumat, orang ini junub,
Kemudian juga ada syariat mandi Jumat. Bagi yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu sunnah, mandi junub jelas wajib, maka mandinya 2 kali. Pertama mandi junub dulu, kemudian mandi lagi, niatkan mandi Jumat. Tapi bagi yang mengatakan mandi Jumat itu wajib, maka bisa kita gabungkan sekali mandi 2 kali niat. Nah, jadi kalau yang ulama berselisih pendapat tentang hukum mandi Jumat itu. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bagi yang mengatakan wajib, berarti kalau bertepatan dengan junub, ya 1 kali mandi 2 kali niat. Tapi kalau seandainya yang ibu ini memilih bahwa mandi Jumat sunnah bukan wajib, ya harus mandi 2 kali supaya dapat dua-duanya. Wallahu a'lam. Ya. Seperti apa ya yang bisa digunakan? Salawat apa saja. Yang paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah yang ibu baca ketika tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu semua dalam setiap salat mesti kita baca salawat ini. Namanya salat Ibrahimiyah. Itulah lafaz salawat terbaik. Sama kalau dalam istighfar itu ada namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Kalau salat Ibrahim ini penghulunya salawat. Nah, tapi kalau lagi malas karena terlalu panjang, ya yang pendek saja Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Iya. Oh iya. Pertanyaan Ustaz, itu hadis itu kan menceritakan pahala. Hadis tadi kan menceritakan tentang pahala sholat berjamaah bagi laki-laki. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kita yang sholat di rumah bagi wanita Ustaz? Pahalanya sama, walaupun sholat di rumah dengan catatan tepat waktu. Jadi apa yang didapatkan laki-laki dengan sholat jamaah dengan segudang pahala tadi, itu bisa didapatkan juga oleh wanita selama dia tepat waktu, tidak mengelur-elurkan waktu. Sebagaimana bapak-bapak kan sholat jamaah tepat waktu tuh, maka ibu juga di rumah sama, maka pahalanya sama. Jadi ibu dapat pahala apa yang dilakukan bapak di masjid. Wallahu a'lam. Oh ya, ini dah detik 10. Sampai di sini subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu